Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwit S dari kelas 4B, B3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan, gangguan sistem pernafasan pada NIF dengan bronkopneumonia di ruang Arafah 2, RSI Fatimah Cilacap. Kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, di mana di tujuan penelitian terdapat tujuan umum serta tujuan khusus, kemudian manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis serta manfaat praktis. Kemudian lanjut ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, konsep dasar bronkopneumonia. Untuk definisi bronkopneumonia sendiri, menurut Nanda 2015, pneumonia adalah salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan bawah akut atau ISNBA dengan gejala batuk dengan disertai sesak nafas yang disebabkan agen infeksius seperti virus, bakteri, mikoplasma atau fungi, dan aspirasi substansi asing berupa radang paru-paru yang disertai eksudasi dan konsolidasi. Ini beberapa pengertian bronkopneumonia. Kemudian kita lanjut ke manifestasi klinis. Menurut Rinjel 2012, tanda gejala dari bronkopneumonia yaitu yang pertama, gejala penyakit datang mendadak namun kadang-kadang didahului oleh infeksi saluran pernafasan atas. Kemudian pertukaran udara di paru-paru tidak lancar, di mana pernafasan agak cepat dan dangkal sampai terdapat pernafasan cuping hidung. Kemudian adanya bunyi napas tambahan, pernapasan seperti rongki dan wheezing. Kemudian dalam waktu singkat suhu naik dengan cepat sehingga kadang-kadang terjadi kejang. Kemudian anak merasa nyeri atau sakit di daerah dada sewaktu batuk atau bernafas. Kemudian batuk disertai sputum yang kental dan nafsu makan pun menurun. Untuk klasifikasinya, klasifikasi pneumonia berdasarkan prediksi infeksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pneumonia lobaris, mengenal satu lobus atau lebih, disebabkan karena obstruksi bronkus. Kemudian bronkopneumonia, adanya bercak-bercak infiltrat pada paru dan disebabkan oleh virus atau bakteri menurut Takvina 2019. Kemudian pengelompokan bronkopneumonia yaitu sangat berat dan berat, kemudian bronkopneumonia dan bukan bronkopneumonia. Kemudian masuk ke etiologi. Menurut Reeves 2001, dalam Padilla 2013, memaparkan penyebab terjadinya bronkopneumonia antara lain yaitu karena bakteri, virus, jamur, serta protozoa. Kemudian untuk patofisiologinya, bakteri, jamur, dan protozoa yang dapat menyebabkan bronkopneumonia masuk ke dalam saluran pernafasan atas yang pada akhirnya menyebar hingga bronkus. Terjadi inflamasi di dinding-dinding bronkus yang beresiko terjadinya infeksi. Dengan begitu produk sputum meningkat dan terjadi akumulasi sputum pada saluran pernafasan. Kemudian lanjut ke pathway bronkopneumonia dari virus, bakteri, jamur, protozoa, kemudian masuk ke saluran pernafasan atas dan pernafasan bawah, kemudian menyebar ke bronkus sehingga terjadilah inflamasi dinding bronkus dan terjadi inflamasi. Dari inflamasi maka produk sputum jadi meningkat. Kemudian menjadi ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Nah, dari terjadinya inflamasi juga terdapat perubahan membran sehingga suplai oksigen ke seluruh tubuh menurun. Akhirnya energinya mengalami penurunan dan terjadilah intoleransi aktivitas.
Kemudian untuk komplikasinya, menurut Page 2012, yang pertama atelektasis, kemudian emfisema, abses paru, infeksi sistemik, endokarditis, serta meningitis. Kemudian untuk penata laksanaannya yaitu terapi oksigen, kemudian bronkodilator, teknik pengisapan, memposisikan klien semi-fowler, dan kebutuhan istirahat, serta nutrisi yang adekuat menurut PEDLA 2013. Kemudian, asuhan keperawatan bronkopneumonia. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian merupakan catatan tentang hasil pengkajian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi dari pasien, membuat data dasar tentang klien, serta membuat catatan tentang respon kesehatan klien. Ada usia, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, kemudian pemeriksaan fisik. Baik, selanjutnya diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan respon manusia atau status kesehatan atau resiko perubahan pola dari individu ataupun kelompok, di mana perawat secara akuntabilitas dapat mengidentifikasi serta memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga status kesehatan, menurunkan, membatasi, mencegah, dan merubah. Diagnosa keperawatan adalah keputusan klinis mengenai seseorang, keluarga, ataupun masyarakat sebagai akibat. Kemudian untuk intervensi keperawatannya, untuk diagnosa yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas. Kemudian ini SLKI-nya, ini sikinya atau intervensi. Kemudian untuk diagnosa yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai serta kebutuhan oksigen. Ini intervensinya. Kemudian masuk ke implementasi keperawatan. Implementasi sendiri merupakan tindakan yang sudah direncanakan dalam rencana perawatan menurut Tarwoto dan Wartonah 2015. Kemudian evaluasi. Evaluasi adalah aspek penting proses perawatan karena kesimpulan yang ditarik dari evaluasi tersebut menentukan apakah intervensi perawatan harus diakhiri, dilanjutkan, atau diubah. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Ada desain penelitian, subjek penelitian, data yang akan dikumpulkan, kemudian metode pengumpulan data, ada jenis data yaitu primer dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data, ada teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Kemudian instrumen pengumpulan data. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pustaka. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.